Di video kali ini aku pengen banget jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram aku. Pertanyaan paling banyak itu adalah bagaimana cara aku mengatur waktuku sehari-hari. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Akan ada beberapa tips mengatur waktu dari aku. Hai Mam, gimana kabarnya hari ini? Ada ceritaan apa aja nih? Hari ini seperti biasa aku melakukan aktivitas kegiatan rutinitasku sehari-hari. Dimulai dari bangun pagi. Aku bangun tiap pagi itu jam setengah 4, tapi nggak langsung beraktivitas ya Mam ya. Tapi lebih ke kayak nyadarin diri aku sendiri gitu, membangunkan diriku sendiri. Itu biasanya setengah jam aku lakukan karena bener-bener struggle ya, dari ngantuk banget gitu kan. Terus mulai jam 4 itu aku udah mulai beraktivitas sampai malam, sampai sekitar jam setengah 9 malam. Hari ini tuh jadwal aku masak sayur lodeh. Lodehnya itu isinya tempe, tahu, kol, sama kacang panjang. Terus lauknya goreng nugget aja. Itu yang bakal aku buat bekal untuk Pak suami. Terus snacknya itu si anak aku minta digorengin otak-otak sama cireng. Aku tambahin kentang goreng ya, french fries itu. Sekaligus bekal snacknya buat suami aku juga. Di sini tuh tiap pagi sekarang tuh hujan. Di sana gimana, Mam? Kalau di sini tuh sekarang tiap pagi tuh hujan. Kalau malam itu cerah sampai bertaburan bintang. Bulannya itu terang banget. Cuman kalau pagi-pagi itu malah hujan, padahal pagi-pagi itu kan waktunya kita beraktivitas ya. Suka agak mager gitu loh Mam kalau mau pergi-pergi dalam keadaan hujan, mau hantar anak sekolah itu dalam keadaan hujan. Itu suka mager aja. Dan hari ini tuh aku agak sial deh. Ban motor aku belakangnya itu bocor. Terus pas aku bawa ke bengkel, pas mau ditambal tuh si ban dalamnya ternyata gembung, jadi harus diganti. Jadi inget dulu tuh pas awal-awal aku bawa motor tuh ya Mam ya, hal yang paling aku takutkan adalah ban bocor. Ya aku tahu sih, yang harus aku lakukan adalah ke bengkel. Cuman kan aku nggak pernah ngelakuin hal itu sendiri. Jadi itu kayak overthinkingnya aku gitu, udah takut lah, udah cemas. Dan terjadilah ban motor aku beneran bocor pas aku mau jemput si kakak sekolah. Tapi ya pengalaman kayak gitu tuh jadi pelajaran juga ya buat kita. Jadi sekarang aku udah ngafalin nih di mana bengkel sama pom bensin mini gitu. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba bensinnya habis, aku udah nandain tuh bengkel sama pom mini di sepanjang jalan dari rumah sampai ke sekolahnya si kakak. Jadi kalau ada apa-apa sama si motor, udah deh tinggal aku datengin lah bengkel-bengkel terdekat itu. Ya gitulah ya, pengalaman itu bener-bener yang ngajarin kita lah, guru yang paling oke itu bener-bener pengalaman sih. By the way Mam, aku tuh suka ditanyain gitu ya, gimana caranya aku ngatur waktu. Soalnya kelihatannya itu aku gerak terus, beraktivitas terus, banyak aja kerjaannya. Gak capek apa? Pernah jenuh gak? Itu banyak banget yang DM di Instagram aku nanyain hal-hal yang kayak gitu. Kalau capek, ya pastilah aku pernah ngerasa capek. Gimana pun juga aku kan manusia biasa ya, pasti aku pernah lah ngerasain capek. Aku kan bukan robot. Tergantung energi aku saat itu sih. Kalau energi aku lagi low, itu pasti aku ngerjain sesuatu itu rasanya capek aja. Terus kalau jenuh, pernah lah, pernah. Cuman hampir nggak pernah sih aku ngerasa jenuh, karena ya aktivitas yang aku lakukan sehari-hari itu udah jadi rutinitas. Kalau udah jadi rutinitas itu aku kayak udah autopilot gitu, udah otomatis aja ngerjain semuanya, nggak terlalu struggle gitu loh Mam. Jadi aku enjoy, aku nikmatin. Ditambah lagi suami aku juga kan suka bantuin ya. Kalau beliau ada di rumah itu kita ngerjain kerjaan rumah itu bareng-bareng. Biasanya kerjaan rumah yang beliau lakukan itu kayak nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, itu sih yang
bisa beliau lakukan. Alhamdulillah aku terbantu banget. Aku udah capek masak, beliau yang cuci piring. Itu kan jadi seimbang gitu loh. Nah, kalau disuruh jawab gimana cara aku mengatur waktu, aku sendiri juga bingung sih sebenarnya. Karena semuanya itu udah jadi rutinitas, jadi ngalir gitu aja. Aku nggak pakai teknik-teknik yang ada di Google ya, kayak teknik Pomodoro atau apa segala macem lah itu. Aku nggak pakai teknik-teknik itu. Jadi bagi aku mengatur waktu aku itu ya udah jadi rutinitas sehari-hari aku. Otak sama badan aku itu kayak udah sinkron, tahu harus ngapain, terus habis itu tuh harus ngapain lagi, kayak gitu ya. Tapi aku punya beberapa tips nih, gimana cara aku mengatur waktu supaya tetap produktif tanpa membebani mental kita. Jadi tips yang pertama itu adalah membuat perencanaan. Kalian yang kenal aku, yang tahu aku itu orangnya rencana banget. Karena bagi aku, rencana itu adalah hidup tenangnya aku. Kalau aku udah bikin rencana, itu hidup aku jadi tenang, jadi damai. Karena aku udah tahu nih mau melakukan apa nih di besok gitu kan. Semuanya udah terjadwal. Jadi itu sih rahasia aku supaya mental aku itu tetap waras. Rencana yang biasa aku buat itu yang pertama adalah rencana menu. Itu biasanya aku udah ngerencanain mau masak apa dalam seminggu ke depan. Dari mulai sarapan, makan siang, makan malam, sampai snacknya itu udah aku rencanain. Rencana selanjutnya yang aku buat adalah rencana belanja. Itu apa aja yang mau aku beli. Itu aku lihat dari rencana menu yang udah aku bikin ya. Jadi aku lihat kan di rencana menu itu aku mau masak apa nih dalam seminggu ke depan. Terus aku tulis bahan-bahannya. Jadi yang aku beli adalah bahan-bahan yang akan aku masak. Jadi semua yang aku beli itu pasti dimasak. Lalu rencana yang terakhir itu adalah rencana kerja. Pasti tahulah ya kalau kerjaan rumah tangga itu banyak banget dan kayak nggak kelihatan gitu kan. Nah, semua rencana kerja itu, kerjaan-kerjaan rumah tangga itu aku bagi jadi ada kerjaan harian, kerjaan mingguan, dan juga kerjaan bulanan. Dari sekian banyaknya kerjaan rumah tangga, kan nggak mungkin ya dikerjakan dalam satu waktu semuanya gitu dalam satu hari dan setiap hari juga kita lakuin. Nggak mungkin kan? Ada beberapa kerjaan yang bisa dilakukan seminggu sekali, bahkan ada kerjaan-kerjaan rumah tangga yang bisa dilakukan sebulan sekali. Kalau memang nggak bisa dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali, memang harus dilakukan setiap hari, ya udah kita masukkan kerjaan rumah tangga itu ke rencana kerja harian. Oke, masuk ke tips yang kedua ya. Tips kedua untuk mengatur waktu itu adalah belanja mingguan dan bulanan. Aku biasanya selalu melakukan belanja mingguan dan belanja bulanan. Kalau belanja mingguan itu aku lakukan tiap weekend, tiap akhir minggu. Yang aku belanjain itu adalah bahan-bahan yang aku masak selama seminggu ke depan. Jadi bahan-bahannya itu nggak tahan lama ya. Sedangkan kalau belanja bulanan itu aku hanya melakukan sekali dalam sebulan. Ini biasanya barang-barang atau kebutuhan pribadi, bahan makanan atau dunia perdapuran yang tahan lama, dan juga barang-barang kebutuhan untuk rumah. Pokoknya yang tahan lama itu biasanya aku beli di saat belanja bulanan. Tips selanjutnya yaitu adalah melakukan food preparation. Pasti udah pada tahu lah ya Mam ya, food preparation itu apa. Jadi setelah belanja mingguan itu kan bahan-bahannya itu nggak awet ya untuk 1 minggu ke depan. Nah, kalau aku bikin food preparation ini bahan-bahannya itu bisa awet. Selain itu juga aku selalu melakukan persiapan di malam hari untuk masak besok pagi. Aku kan kalau masak tuh setiap pagi ya, jam 4 itu udah mulai masak, dan waktunya juga nggak lama, paling aku spare waktu 1 jam lah untuk masak dan juga bikin snacknya. Jadi aku harus melakukan persiapan di malam hari sebelumnya. Yang aku siapin itu kayak motong-motongin sayurannya, nyuci, kayak gitu-gitu. Jadi pas paginya itu tinggal masak, tinggal sereng-sereng, tinggal cemplung-cemplung. Waktu itu lebih efisien lah kalau aku melakukan persiapan di malam hari sebelumnya. Persiapan selanjutnya yang aku lakukan adalah persiapan bumbu. Biasanya yang aku bikin itu adalah bumbu dasar putih atau bumbu dasar bawang aja, bawang merah sama bawang putih aku halusin terus aku goreng. Terus ada juga cabai halus. Cabai halus itu aku
bagi jadi cabai merah halus sama cabai rawit yang merah itu halus juga. Aku juga bikin bawang merah sama bawang putih cincang, nggak aku satuin ya, satu-satu gitu. Itu aku cincang terus aku rendam pakai minyak supaya lebih awet. Terakhir aku selalu melakukan persiapan frozen food. Ini meal plan sih ya, kayak ayam ungkep atau snack-snack yang bikinnya itu lama, kayak risol, sempol, dimsum. Itu biasanya aku frozenin aja. Nah itu untuk food preparationnya aku. Dan tips terakhir untuk mengatur waktu adalah punya waktu untuk me time. Me time itu penting ya mam. Me time itu gimana cara kita ngecas lagi diri kita sendiri supaya full of energy. Itu aku biasanya punya waktu 1 jam setiap hari untuk menyenangkan diriku sendiri. Jadi aku bebas mau ngapain, mau nonton drama Korea, mau nonton drama Cina, atau mau main game, mau baca buku. Pokoknya 1 jam lah waktu buat aku. Nah itu dia tadi tips dari aku untuk mengatur waktu supaya kita bisa tetap produktif dan juga enggak membebani mental kita. Tapi disclaimer ya mam, hidup aku sama hidup kamu itu pasti berbeda. Jadi ambil yang sesuai dengan hidup kamu. Jangan sampai dipaksain kalau memang nggak sesuai, karena itu akan jadi beban buat kamu. Jadinya nggak enjoy aja menikmati ini semuanya. Dan ada pesan juga nih dari aku, kalau kita mau bikin satu kebiasaan itu pasti akan ada effort, pasti akan susah untuk membuat satu kebiasaan baru. Jadi jangan menyerah gitu aja ya mam ya. Yakin deh kalau misalnya udah jadi kebiasaan, udah jadi rutinitas, itu akan lebih gampang. Badan kita itu geraknya itu akan lebih ringan. Memang susah banget di awal-awal, memang berat banget gitu ya di awal-awal. Jadi kamu pasti butuh banyak banget semangat, butuh motivasi yang besar, karena bagi aku produktivitas itu sama dengan kebiasaan. Oke mam, sekian dulu ya dari aku. Semoga tips yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye.